Sepekan lalu, masyarakat dihebohkan dengan kisah seorang perempuan remaja asal Keranjan, Desa Lumbang, Probolinggo, Jawa Timur. Namanya Siti Masfufah, berusia 12 tahun. Peristiwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020. Murid kelas 6 SD itu mengalami kejang-kejang pada pukul 3 waktu Indonesia Barat dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Dari hasil pemeriksaan, Siti diketahui menderita penyakit komplikasi diabetes dan langsung ditangani. 2 hari dirawat, tepatnya hari Senin tanggal 17 Agustus pada pukul 6 pagi, pihak RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo menyatakan Siti meninggal dunia. Pihak keluarga berserah kepada takdir. Pukul 7, jenazah dibawa pulang ke rumah duka untuk proses pemakaman. Semua berjalan normal. Sesuatu yang di luar nalar terjadi ketika hendak memandikan jenazah. Keluarga terkejut bukan kepalang melihat Siti membuka mata dan bahkan berkedip menandakan ia masih bernyawa. Yakin anaknya masih hidup, keluarga langsung membawa Siti ke dalam rumah dan kemudian memanggil petugas puskesmas. Petugas medis kemudian memberikan asupan oksigen untuk membantu proses pernafasan. Hanya saja saat itu kondisi Siti sudah lemah. Denyut jantungnya tak terdeteksi alat medis. Tekanan darah sangat rendah, berkisar di angka 60, jauh dari kondisi normal. Siti siuman sebentar seolah hanya untuk pamit. Karena tak lama kemudian, sekitar pukul 8, petugas medis menyatakan denyut nadi dan detak jantungnya berhenti total. Siti benar-benar telah menghadap Sang Pencipta. Ia tak bangkit lagi sampai dikuburkan di TPU Desa Lambang Kuning, Kecamatan Lumbang. Dalam sekejap, kejadian langka yang disebut juga mati suri menyebar dengan cepat. Ada yang percaya, ada pula yang tidak, termasuk beberapa selebritis. Memang beneran divonis meninggal, kayak detak jantungnya bener-bener udah mati terus hidup lagi. Mungkin ada sesuatu yang pengen Allah sampein gitu untuk orang-orang sekitarnya, dan itu bukan hal yang biasa kan. Ridwan Ghani menganggap tak ada yang aneh dengan peristiwa itu. Menurutnya, kematian adalah takdir yang tak bisa dihindari dan akan dilalui oleh semua orang bagaimanapun caranya. Itu mungkin salah satu cara untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kalau gue nganggapnya kayak gitu ya. Jadi ya udahlah, udah dikasih harapan, terus anaknya hidup lagi, terus meninggal lagi, kan pasti sedihnya double, kayak waduh di PHP-in gitu kan, kata kayak gitu. Ya udah dikasih penghiburan dengan oh itu tandanya rezeki buat kamu. Mungkin ya. Ki Joko Bodo, paranormal kondang yang kini tekun memperdalam ilmu agama, justru menekankan kalau mati suri sesungguhnya tak beririsan dengan ilmu kejawenan. Tidak ada kaitan dengan waktu, tempat, dan keadaan. Jadi dimanapun bisa terjadi ya. Satu, memang keinginan dia satu ya. Yang kedua memang memang tidak disengaja. Memang itu memang keadaan memang harus demikian. Bisa aja seminggu, bisa aja 10 hari. Jadi ini pengalaman ya. Orang dari ini diangkat, udah dimandiin, udah apa. Dia waktu dimandiin itu dia masih tetap mati. Nah begitu dimasukkan ke dalam kubur, 5 hari atau 10 hari masih bisa hidup. Sesungguhnya fenomena mati suri dan peristiwa yang dialami Siti memang tidak semata jalan takdir. Tidak pula harus disambungkan dengan hal gaib berbau mistis. Ilmu kedokteran dan kajian keagamaan telah membantu menemukan jawabannya. Dalam ilmu kedokteran, kejadian itu adalah sebuah kondisi yang disebut Near Death Experience atau NDE. Proses berhentinya pernafasan, detak jantung, dan fungsi otak. Kisah-kisah kebangkitan setelah sempat dinyatakan meninggal juga sohor dengan istilah fenomena Lazarus. Fenomena ini digambarkan kembalinya sirkulasi spontan yang tertunda setelah penghentian resusitasi atau bantuan pernafasan. Pada dasarnya, seseorang yang telah mati suri bukan hidup kembali, tetapi memang belum meninggal dunia. Kalau mati suri yang saya tahu dalam bahasa medis itu setahu saya tidak bisa kembali lagi.
Sementara itu, meski tak dibahas secara detail, ilmu agama juga sudah memberikan penjelasan bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Selalu ada kemungkinan orang berbangkit meski sudah dinyatakan wafat. Semua kembali kepada hak dan qadarullah. Mati suri dalam konteks agama Islam tidak dibahas secara detail. Kenapa? Karena lagi-lagi itu sepenuhnya hak Allah. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Dulu kita nggak ada di dunia ini, kita dihidupkan ada. Setelah hidup kita dimatikan lagi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah atas segala sesuatu itu Allah yang maha mampu dan Allah yang maha menentukan.